Tubuh Elizabeth dipotong di bagian tengah, rapih di bagian pinggang. Wajahnya disayat dari sudut mulut hingga ke telinga, menciptakan ekspresi menyeramkan yang dikenal sebagai Glasgow Smile. Elizabeth Short lahir pada tanggal 29 Juli 1942 di Hyde Park, Massachusetts, Amerika. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana. Ayahnya, Cleo Short, adalah seorang insinyur konstruksi yang kehilangan segalanya selama depresi besar. Pada tahun 1930-an, Cleo memasukkan kematiannya dengan meninggalkan mobilnya di dekat sebuah jembatan, membuat keluarganya percaya bahwa ia bunuh diri. Akibatnya, Ibu Elizabeth Phoebe Mae harus membesarkan 5 anak perempuannya sendirian dengan secara akuntan. Elizabeth adalah seorang gadis pendiam, tetapi kecantikannya mencuri perhatian sejak muda. Ia mengidap bronkitis kronis dan pneumonia sehingga harus menjalani operasi paru-paru di usia yang sangat muda, dan dia sering berpindah-pindah ke tempat atau ke negara yang iklimnya lebih hangat. Sejak kecil, ia bercita-cita menjadi seorang aktris di Hollywood. Elizabeth terpesona oleh gemerlapnya dunia film, tetapi jalan menuju impian itu tidak mudah. Ketika akhirnya pindah ke Los Angeles pada tahun 1946, ia menjalani kehidupan yang penuh dengan perjuangan. Elizabeth sering berpindah-pindah tempat tinggal, bergantung pada kemurahan hati teman-teman dan kenalannya, termasuk pria yang tertarik padanya. Ia hidup dalam keterbatasan finansial dan pekerjaan tetap sulit ia dapatkan. Pada pagi tanggal 15 Januari tahun 1947, tubuh Elizabeth Short ditemukan oleh Betty Bersinger di sebuah lahan kosong di Leimert Park, Los Angeles. Awalnya, Betty mengira tubuh ini adalah manekin karena posisinya yang sangat aneh dan warna kulitnya yang udah pucat. Namun, setelah mendekati, ia menyadari itu adalah mayat manusia dan segera melaporkan ke polisi. Tubuh Elizabeth ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Tubuh Elizabeth dipotong di bagian tengah, rapih di bagian pinggang. Teknik pemotongan ini menunjukkan bahwa pelakunya memiliki keterampilan bedah yang sangat tinggi. Pemotongan ini disebut sebagai dengan hemicorporetomy, prosedur yang dikenal dalam dunia medis. Wajahnya disayat dari sudut mulut hingga ke telinga, menciptakan ekspresi menyeramkan yang dikenal sebagai Glasgow Smile. Mayatnya ditemukan dalam keadaan bersih tanpa darah di lokasi, menunjukkan bahwa ia dibunuh di tempat lain dan tubuhnya dipindahkan setelahnya. Tubuhnya menunjukkan tanda-tanda penyiksaan yang sangat berat, termasuk memar, luka bakar rokok, dan potongan-potongan kecil di beberapa bagian kulitnya. Posisi tubuhnya diletakkan dalam pose yang dipamerkan. Tangannya diangkat di atas kepala dan bagian kakinya diposisikan seolah-olah ingin mempermalukannya. Jadi si Elizabeth ini ditemukan badannya belah dua, terus ada luka sayat dari mulut sampai ke telinga, terus ada penyiksaan berat sebelum dibunuh, yaitu ada luka memar, bekas rokok, dan juga bagian sayat-sayatan kecil di kulit-kulit dia. Dan bagian tubuhnya ini yang sudah terpisah diposisikan karena si pelaku ini seolah-olah ingin mempermalukan si Elizabeth ini dengan posisi tangan di kepala dan bagian kedua kakinya itu melebar ya, atau ngangkang gitu ya. Gila sih, ini pembunuh sadis sangat asli. Kondisi ini mengejutkan publik dan menyebabkan media menyebut pembunuhan ini sebagai salah satu yang paling brutal dalam sejarah Amerika pada tahun itu. Polisi Los Angeles langsung meluncurkan penyelidikan besar-besaran setelah menemukan mayat Elizabeth Short. Fakta berikut menjadi bagian penting dari investigasi. Media mempublikasikan setiap detail kasus ini, sering kali memenuhi fakta untuk meningkatkan penjualan. Elizabeth digambarkan secara negatif dengan klaim bahwa ia adalah wanita penggoda atau pekerja seks, meskipun tidak ada bukti yang kuat untuk mendukung tuduhan ini. Beberapa hari setelah pembunuhan, seorang yang mengaku sebagai pelaku mengirimkan barang-barang pribadi Elizabeth termasuk kartu identitas ke Los Angeles Examiner.
Paket ini dibersihkan dengan bensin untuk menghapus sidik jari, menunjukkan bahwa pelaku sangat cerdas dan sangat berhati-hati. Banyaknya tersangka, tidak ada bukti, lebih dari 150 orang diperiksa sebagai tersangka, termasuk beberapa dokter dan kenalan Elizabeth. Namun, kurangnya bukti forensik membuat mereka dibebaskan. Seiringnya waktu, berbagai teori tentang pelaku pembunuhan Elizabeth Short bermunculan. Berikut beberapa teori yang paling terkenal. Yang pertama adalah Dr. Josh Hodel, seorang dokter terkenal yang memiliki sejarah tindak kriminal. Anaknya Steve Hodel, seorang pensiunan detektif polisi, menuliskan buku Black Dahlia Avenger yang menyatakan bahwa ayahnya adalah pembunuh dari Elizabeth Short. Bukti yang diajukan Steve mencakup catatan harian ayahnya dan foto-foto yang menyerupai Elizabeth di rumah mereka. Namun, klaim ini masih kontroversial. Teori yang kedua adalah pembunuhan berantai. Beberapa orang percaya bahwa Elizabeth adalah korban pembunuhan berantai yang tidak pernah diidentifikasi. Pola mutilasi tubuh yang sangat mirip dengan kejahatan lain di wilayah Los Angeles pada masa itu. Teori ketiga adalah hubungan Hollywood. Elizabeth Short dikenal bergaul dengan pria-pria kaya dan terkenal di Hollywood sana, sehingga ada spekulasi bahwa ia mungkin dibunuh oleh salah satu dari mereka. Namun, teori ini tidak pernah terbukti. Pembunuhan Elizabeth Short meninggalkan jejak mendalam dalam budaya populer. Banyak karya seni, film, dan buku yang terinspirasi oleh kasus ini, termasuk film dan buku novel The Black Dahlia 1987 karya James Ellroy adalah salah satu karya paling terkenal yang diadaptasi menjadi film pada tahun 2006. Dokumenter acara televisi seperti BuzzFeed Unsolved dan Unsolved Mystery juga membahas kasus ini secara mendalam. Elizabeth sering juga digambarkan sebagai simbol korban ketenaran dan eksploitasi wanita muda yang mencoba mengejar mimpi di Hollywood. Kisah ini mencerminkan sisi gelapnya industri hiburan di sana. Hingga hari ini, pembunuhan Elizabeth Short tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah kriminal di Amerika. Kasus ini mencerminkan keterbatasannya teknologi forensik pada masa itu dan kompleksitas dalam menangani kejahatan yang mendapat sorotan media besar-besaran. Kisah tragisnya terus mengingatkan kita akan bahaya eksploitasi dan obsesi terhadap mimpi yang terlalu besar. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal berita-berita menarik lainnya seperti kasus misteri, pembunuhan, dan teori konspirasi. Sampai jumpa di next video.